Perkenalkan, nama saya Angelina Simbolon. Saya di sini akan membahas tentang integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, di sini sebelum kita untuk memulai pembelajaran untuk mengetahui tentang karakter dalam pembelajaran IPS sekolah dasar, kita harus tahu pengertian dari karakter. Nah, pengertian dari pendidikan karakter tersebut adalah suatu sistem pendidikan dengan penanaman nilai-nilai sesuai dengan budaya bangsa, dengan komponen aspek pengetahuan atau disebut juga dengan kognitif, sikap perasaan atau affection feeling, dan tindakan, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik untuk diri sendiri, masyarakat, dan bangsanya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu berisi tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Nah, dalam Pasal 3 Undang-Undang di Sisdiknas menyebutkan yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan dalam rangka mencerdaskan dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Dan tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan membahas yaitu tentang landasan pedagogik pendidikan karakter. Nah, pendidikan itu pada dasarnya itu merupakan suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Nah, contohnya itu adalah seperti batu yang diurai menjadi seperti permata. Nah, usaha sadar tersebut tidak boleh dilepaskan dari lingkungan di mana peserta didik berada dan terutama dari lingkungan budaya. Karena peserta didik hidup dalam lingkungan tersebut dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah budayanya. Nah, pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip tersebut akan menyebabkan peserta didik tersebut tercerabut dari akar budayanya, yaitu kadang dia akan lupa dari mana dia berasal dan bagaimana dia cara bersikap terhadap orang lain. Nah, budaya yang menyebabkan peserta didik tumbuh dan berkembang dimulai dari budaya di lingkungan terdekat, kemudian berkembang ke lingkungan yang lebih luas, yaitu budaya nasional bangsanya dan budaya universal yang dianut oleh umat manusia. Nah, apabila peserta didik menjadi asing terhadap budaya terdekatnya, maka dia tidak mengenal dengan baik budaya bangsanya dan dirinya mengenal dengan baik budaya bangsa. Dalam situasi demikian, maka dia akan rentan terhadap pengaruh budaya luar dan bahkan cenderung untuk menerima budaya luar tanpa proses pertimbangan, dan dia akan lebih banyak meniru budaya luar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pendidikan karakter. Nah, pertama yaitu fungsi dari pendidikan karakter itu sebagai wahana pengembangan. Nah, dalam wahana pengembangan itu yaitu potensi peserta didik untuk menjadi berperilaku yang baik bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan karakter. Yang kedua yaitu adalah wahana perbaikan. Nah, dalam wahana perbaikan itu adalah untuk memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk lebih bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi peserta didik yang bermartabat. Dan yang terakhir yaitu adalah wahana penyaring. Nah, dalam wahana penyaring ini yaitu untuk menyaring budaya-budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang dari tujuan pendidikan karakter. Nah, tujuan dari pendidikan karakter itu yang pertama yaitu adalah mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau efektif peserta didik yang sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter. Yang kedua yaitu mengembangkan kebiasaan dan perilaku atau habituasi peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Nah, yang ketiga yaitu adalah menanamkan jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat yaitu adalah mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Yang terakhir yaitu adalah mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah serta sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan
persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan atau dignity. Nah, kita akan mengetahui itu tentang nilai-nilai pendidikan karakter. Dalam pendidikan karakter itu ada 4 nilai-nilai yang sangat berpedoman. Yang pertama itu adalah agama, yang kedua adalah Pancasila, yang ketiga adalah budaya, dan terakhir itu adalah tujuan dari pendidikan nasional. Selanjutnya saya akan membahas tentang urgensi pendidikan karakter. Nah, menurut Menteri Pendidikan Indonesia, Muhammad Nur, karakter seseorang dalam proses perkembangan dan pembentukannya dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu adalah faktor lingkungan atau disebut juga dengan nurture, dan faktor bawaan atau natur. Nah, tinjauan teoritis perilaku berkarakter secara psikologis merupakan perwujudan dari potensi intelligence quotient atau disebut juga dengan IQ, emotional quotient yaitu EQ, dan spiritual quotient yaitu SQ, dan yang terakhir adalah average quotient atau AQ yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan seseorang yang berkarakter memiliki pandangan agama pada dirinya terkandung potensi-potensi, yaitu ada sidik, amanah, fatkona, dan tablik. Berkarakter menurut psikomotor yang teraktualisasi dalam kehidupannya. Adapun menurut teori sosial, seseorang yang berkarakter mempunyai logika dan rasa dalam menjalin hubungan intrapersonal dan hubungan interpersonal dalam kehidupan bermasyarakat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial kultur tersebut dapat dikelompokkan dalam yang pertama itu adalah olah hati atau disebut juga dengan spiritual and emotional development. Yang kedua yaitu adalah olah pikir atau disebut juga dengan intellectual development, dan yang ketiga yaitu adalah olahraga, dan keempat yaitu adalah kinestik atau disebut juga dengan physical and kinestic development, dan yang terakhir yaitu adalah olah rasa dan karsa atau disebut juga dengan affective and creativity development. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan IPS di sekolah dasar. Nah, dalam kepustakaan asing mengenai pendidikan IPS dikenal dengan berbagai istilah seperti social science education, social students, and social education. Nah, sedangkan di Indonesia istilah ilmu pengetahuan sosial baru mulai muncul pada tahun 1975 sampai 1976, yaitu sebuah label untuk mata pelajaran sejarah, ekonomi, geografi, dan mata pelajaran ilmu sosial lainnya untuk meningkatkan pendidikan dasar yang menengah. Dalam istilah IPS juga dapat dimaksudkan untuk membedakan dengan nama-nama disiplin ilmu di universitas. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, nama IPS ini beranjak menjadi pengertian suatu mata pelajaran yang menggunakan pendekatan integrasi dan beberapa mata pelajaran agar pelajaran itu lebih mempunyai arti bagi peserta didik, serta untuk mencegah yang terjadinya tumpang tindih. Nah, di sini kita akan mengetahui apa tujuan mata pelajaran IPS di SD atau MI ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah untuk mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua yaitu adalah memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Dan yang ketiga yaitu adalah memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang terakhir yaitu adalah memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang menjemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Ilmu pengetahuan sosial atau disebut juga dengan IPS yaitu dimasukkan nilai-nilai dalam pendidikan karakter, karena di mana sesuai dengan tujuan dari pengetahuan ilmu pengetahuan sosial ini adalah peserta didik dapat bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan bernegara. Karena pembelajaran IPS ini juga terdapat unsur-unsur nilai yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Nah, di sini saya mengambil yaitu menurut Sumat Madja, yaitu nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam pembelajaran IPS adalah nilai ketuhanan, nilai edukatif, nilai praktis, nilai filsafat, dan nilai teoritis. Nah, nilai-nilai pembelajaran IPS tersebut sangat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter, sehingga memiliki pembelajaran IPS
dalam pembelajaran seorang guru harus bisa dalam menanamkan unsur-unsur nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS. Nah, dari materi yang saya ucapkan dari tadi, kesimpulan saya yaitu permasalahan yang dialami bangsa ini begitu sangat memprihatinkan, terutama di kalangan remaja. Sebagai penerus bangsa, dengan pendidikan karakter melalui pembelajaran IPS, diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia saat ini. IPS sebagai bidang studi dalam pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik mampu bertanggung jawab, serta kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dapat diimplementasikan dengan memasukkan nilai-nilai yang termasuk dalam pendidikan karakter. Demikian penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih.